jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang mimpi ya. Kemarin sudah saya jelaskan, mimpi itu ada dua macam. Ada mimpi yang disengaja, ada mimpi yang tidak disengaja, moro-moro muncul. Mimpi yang disengaja, ini saya ulang, yaitu mimpi yang memang ingin mendapatkan gambaran ya, tentang apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Gambarannya bisa langsung, sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ada gambaran yang tidak langsung, yang itu merupakan isyarah. Ya. Isyaroe mimpiku opo, koyo opo. Jadi ada mimpi yang ya disengaja, memang dia ingin mendapatkan gambaran. Jadi ingin mendapatkan gambaran ke depan apa yang akan terjadi. Maka di sini bisa melalui istikharah. Ya. Jadi bisa melalui istikharah. Nah, istikharah itu ya melalui diawali dengan sholat istikharah. Tapi istikharah itu tidak harus selalu menunggu mimpi. Ya. Kita membaca Al-Quran, kita membuka Al-Quran, ya aja. Jadi moro kita buka, kita baca, ya. Kemudian kita membaca mulai baris pertama sampai baris yang terakhir. Kemudian kita ambil yang tengah-tengah dari baris itu. Dan kita baca, kita harus memahami terjemahan dan makna dari ayat Al-Quran itu. Ya. Jadi ada model seperti itu. Karena istikharah ya tidak mungkin ya didapat karena kebersihan hatinya kurang. Tapi kalau kita menggunakan Al-Quran, jadi kalau istikharah itu menggunakan hati, ya hati yang bersih. Tapi bisa kita melakukan dengan buka Al-Quran. Kemudian di tengah-tengah, dari baris pertama sampai terakhir, itu kita baca terjemahannya dan kita baca juga maknanya. Ya. Berarti kalau begitu ya, kalau istikharah dengan sholat itu hati. Tapi kalau dengan makna ini pikiran. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran ke depan tentang sesuatu. Umpamanya kita mau mantu, ya, kemudian kita mencoba bagaimana gambaran ke depan. Ya. Nah di sini bisa dengan jalan mimpi, tapi bisa dengan jalan buka Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran tengah-tengah niku dibaca terjemahannya, kemudian dibaca maknanya. Ya. Jadi bisa dibaca maknanya. Makna itu gak podo karo terjemah. Ya. Jadi makna itu kandungan. Ya. Kalau kita ingin lengkap ya, apakah ini makiyah atau madaniyah, atau kita membaca asbabul wurudnya, ya, asbabun nuzulnya kalau Al-Quran. Ya, kemudian kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi
pada saat yang akan datang. Ya. Dengan banyak cara untuk memberikan gambaran. Umpamane kita meminta iki jenenge sing lanang iki sapa, jenenge sing wedok iku sapa. Ya, di situ bisa digambarkan itu kedepannya kayak apa itu. Nah, kalau sebagian ulama menyebutkan itu cara ngeramesi, itu dengan cara membaca berapa harokat fathahnya dan berapa dhammahnya dan berapa kasrohnya, kemudian dijumlah macam-macam itu. Jadi kemudian dijumlah. Nah, kalau kita bisa ya semua metode itu bisa kita pakai bersama-sama. Nah, biasanya kalau wong Jawa ya untuk melihat gambaran itu ya melihat gambaran ya dengan membaca dan lain sebagainya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan begitu mimpi yang dimaksud itu kemampuan kita untuk membaca sesuatu yang akan datang. Ya. Ada mimpi, ya. Jadi mimpi yang tidak disengaja. Ya. Nah, kalau kita membaca karomahnya para wali, ya, maka di situ kita dapatkan gambaran dengan pendekatan-pendekatan jadi menggunakan pendekatan ketuhanan. Pendekatan ketuhanan ini ya digambarkan dalam Al-Quran ya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kegembiraan ya. Jadi kegembiraan di dalam hidup di dunia dan di akhirat ya. Jadi kalau begitu ya harus bisa membaca ke depan ya. Jadi bisa membaca ke depan. Makanya ada seseorang yang punya keahlian, wali itu bisa punya keahlian, diantaranya adalah membaca masa depan. Ya. Nah dulu saya mendapatkan cerita dari seorang kiai. Seorang kiai, bagaimana kondisi Indonesia ke depan. Dia melihat ya, di gunung itu banyak bendera, ya. Jadi banyak bendera macam-macam itu ya di puncak gunung itu. Nah kemudian bendera itu lainnya roboh, tinggal 2 saja. Yakni bendera merah putih dan bendera NU itu ada yang menyampaikan begitu. Jadi nanti akhir zaman itu negara ini tidak boleh meninggalkan NU. Ya. Mengapa? Karena NU itu kiainya itu kiai yang mengutamakan kekuatan rohani. Ya. Jadi kekuatan spiritual itu. Jadi Indonesia nanti digambarkan sebagai negara yang punya kekuatan spiritual itu. Kalau itu ditinggalkan, maka negara ini kalau ada yang menggambarkan tahun 2030 akan hancur negara ini ya. Itu macam-macam lah. Tapi ya bagaimana kalau kita menapah masa depan
itu kapan kira-kira? Kita tidak tahu. Ya. Jadi kapan itu terjadi kita tidak tahu. Nah dari sini menggambarkan bahwa ya mengapa kok tinggal dua bendera, bendera merah putih dan bendera NU itu. Nah itu menggambarkan bahwa NU bagi para penguasa jangan ditinggalkan, harus selalu diikuti itu. Makanya guyonannya Pak Yasin Yusuf dulu ya ketika pidato ceramah di Masjid Agung Jameh di alun-alun ya. Dia menyampaikan bahwa Soekarno ya, di ramesane wong Jawa ini. Soekarno mengapa jatuh? Karena meninggalkan NU. Malah dadi sukar itu ya. Malah dadi sukar itu Pak Yasin Yusuf dulu ya. Ya dipikir-pikir di otak ade ya rada bener ya itu ya. Jadi mengapa jatuh? Ya karena NU ditinggal. Dia lebih banyak melihat ke ranah komunis ya. Karena itu ada Nasakom itu ya. Nasional PNI, A itu NU, KOM itu PKI ya. Ternyata kecenderungan Bung Karno tidak ke NU, lebih banyak ke Naskom. Maka jatuh itu ya. Itu contoh ya. Makanya kalau kita ingin eksis negara ini kudu selalu ngajak NU ya. Kudu selalu ngajak NU karena mereka adalah sebuah organisasi yang menekankan kepada gerakan spiritual ya. Jadi gerakan spiritual. Nah, dari sini didapatkan waktu itu saya tanya, apakah itu hasil mimpi karena disengaja ingin melihat masa depan? Atau itu mimpi yang tidak disengaja moro-moro muncul. Dia menjawab itu mimpi yang disengaja, ingin melihat masa depan. Jadi kalau negara niki kepingin eksis, ya jangan ditinggalkan NU. Walaupun NU bukan partai politik, tapi harus selalu didekati. Ya. Nah ini sebagai satu gambaran, tapi itu ya saya melihat sederhana ya. Jadi setiap apapun kegiatan itu, ternyata ya pemerintah daerah itu kalau meninggalkan NU, ya akhirnya mereka akan jatuh. Itu ya. Nah dari sini menggambarkan bahwa ada mimpi yang tidak disengaja, seperti gambaran mimpi penghuni tahanan. Di situ ada Yusuf, sadurunge dadi nabi, ada dua orang yang sama-sama bermimpi. Kemudian ditanyakan ya, kepada Yusuf, karena mimpi ini mimpi tidak disengaja. Ya. Jadi mimpi tidak disengaja. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Yusuf ya tentang apa makna dari mimpi itu. Jawabnya untuk yang pertama, dia oleh Nabi Yusuf disampaikan kamu akan dilepas dari tahanan dan mendapatkan jabatan ya, mendapatkan jabatan di pemerintahan. Kemudian ya yang satunya kamu akan dilepas, tapi kamu akan dihukum mati di tiang salib itu. Jadi akan dihukum mati di tiang salib. Ternyata betul itu. Jadi ini namanya meramalkan ya, bukan meramalkan bahasa kita, makna mimpi gitu ya. Jadi makna
mimpi itu. Nah, kalau ayat ini menjelaskan tentang lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah, itu kemungkinannya kalau kita memberikan jawaban itu bisa kemungkinan baik, bisa kemungkinan tidak baik. Gitu. Tapi akan lebih baik apabila kita bisa memberikan jawaban makna yang terbaik. Gitu. Cuma Nabi Yusuf waktu itu tidak menyebutkan kamu akan dipenggal, dihukum mati, ya. Tidak. Tapi bahasanya bahasa yang tidak langsung dihukum mati. Padahal hakikatnya itu dihukum mati. Itu. Karena apa? Karena memaknai itu haruslah lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Jadi harus sesuatu yang menggembirakan. Walaupun toh akibatnya buktinya tidak menggembirakan. Makanya di sini maksudnya adalah lahumul busyra, mereka itu mendapatkan kegembiraan fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi mereka akan mendapatkan kabar gembira, walaupun itu akibatnya tidak memunculkan kabar gembira, tapi harus memberikan kabar gembira. Karena apa? Karena kita tidak boleh kemudian menjadikan orang lain itu susah. Gitu ya. Toh kalau akibatnya susah ya tahu itu urusan Allah. Gitu ya. Jadi kalau yang satu diberi jabatan di pemerintahan, yang satunya dihukum mati, tapi bahasanya kalau yang dihukum mati harus bahasa kegembiraan. Gitu. Jadi bahasa kegembiraan. Yang pertama kegembiraan, kemudian dijelaskan apa kegembiraan itu, ya. Tapi yang kedua kamu juga akan dilepas dan akan mendapatkan kegembiraan. Tapi tidak disebutkan kamu akan dihukum mati. Gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi dengan begitu maka ru'yatul mengetahui, menampakkan hasil mimpi itu tidak bisa kemudian kita menampakkan, menjadikan orang yang bertanya itu susah. Gitu ya. Makanya satu ketika rajanya pada waktu itu mimpi, ya mimpi itu tentang mimpi tentang apa? Tentang keadaan yang akan terjadi di negara itu. Maka Yusuf ketika petugas negara itu yang baru dilepas dan diberi jabatan, diberitahu oleh rajanya, coba tanyakan kepada Yusuf. Ya. Jadi coba tanyakan kepada Yusuf. Maka jawab Yusuf bahwa negara kita akan mengalami kemakmuran 3 tahun ke depan. Tapi setelah itu kita akan mengalami krisis 3-4 tahun ke depan. Maka supaya apabila terjadi krisis, kita tidak susah, maka dipersiapkan kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok penduduk. Jadi kebutuhan pokok itu harus tersedia. Jadi biasanya kalau 1 tahun 100 ton umpamanya, kita pada waktu panen jangan dihabiskan. Kalau perlu gudang disediakan untuk kebutuhan penduduk selama 4 tahun berikutnya. Gitu. Nah dari sini maka raja bersiap-siap untuk mengisi gudang kebutuhan pokok masyarakat. Gitu.
Nggih. Nah, satu ketika tentang hadis ini, tentang ayat ini, itu ditanyakan, napa maksudnya lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Banyak orang yang memberikan jawaban tidak menanyakan hal ini, ya. Jadi tidak menanyakan hal ini, ya. Tapi itu adalah gambaran masa depan, ya. Jadi gambaran masa depan, ya. Jadi itu adalah gambaran masa depan. Jadi kudu apa maneh lek basa Jawa, dhek iku weruh sadurunge winarah. Lah sing kathah niku kita niki wis winarah tapi tetep ora weruh gitu. Jadi itu kebalikannya, ya. Nah kalau begitu, ya, di bawah disebutkan tentang bagaimana pandangan Abdullah bin Mas'ud bahwa yang dimaksud ar-ru'yah itu datang dari Allah, minallah, ya. Jadi maka kalau orang itu melihat, ya, bisa melihat masa depan berdasarkan hasil mimpi, maka di situ datang dari Allah. Sedangkan wal khilmu minasyaiton. Jadi kalau begitu ya ada mimpi yang datang, tapi itu syaitan. Itu. Makanya kalau kemarin saya sampaikan doa kita sebelum tidur supaya tidak terjadi mimpi yang tidak disengaja, maka kita berdoa. Itu. Allahumma ja'al ruhi al-qudsi yamshi ila arsyikal karim. Jadi yamshi ila arsyikal karim, ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah tidurku, jadikanlah ruh al-qudsiku di waktu tidur itu berjalan-jalan di arasmu, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi supaya tidak terjadi mimpi yang tidak disengaja, maka dia membaca itu, ya. Jadi membaca doa itu. Makanya doa kemarin itu saya sampaikan ketika kita mau tidur, Allahumma ja'al naumi fi hadhihi lailati, ya, ubudiyatan waja'al nafasi fin naumi fi hadhihi lailati qiraatal Qur'an, dan jadikanlah waja'al ruhi al-qudsi yamsi ila arsyikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti panjenengan dadosaken tilem kula niki minangka ngibadah, lan panjenengan dadosaken nafas kula ketika tilem niku, jadi ketika tilem niku qiraatal Qur'an, lan panjenengan dadosaken roh al-qudsi kula yamshi ila arsyikal karim, mlaku-mlaku dumateng aras panjenengan ma'al malaikatil muqarrabin, beserta malaikat yang disebut sebagai al-muqarrabun birahmatika ya arhamar rahimin, ya. Tapi itu bagi mereka yang sudah belajar tasawuf, sehingga karena tujuannya itu untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan itu bisa muncul di waktu tidur, maka doa itu kita baca. Jadi roh al-qudsi dalam Al-Quran disebutkan wa ayyadnahu biruhil kudus. Kami bersandar kepada roh al-qudsi,
yakni roh yang suci, yang itu menempati di hati kita sehingga bisa melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang suci. Gitu. Kalau kita sebutkan kita kaji dalam kitab Sirrul Asror. Ya. Jamaah ingkang kula hormati, jadi kalau begitu ya ini bagian dari kehidupan kita. Karena kita tidur, ya pasti tidur. Baik itu tidur malam maupun tidur siang. Apa maneh poso-poso. Iki lek wis tuwa tambah akeh turu nih, gitu ya. Lah itu bisa jadi dia mimpi pada saat itu, ya. Bisa jadi dia mimpi. Maka jangan dibiarkan itu roh kita itu berkeliaran kemana-mana. Turu tapi ibadah, ya. Jadi kalau turune wong poso iku ibadah. Tapi ya kudu ana dongane, Allahumma ja'al naumi fi ya hadhil lailati, tapi lail siang ya fi hadhil nahar ya ubudiyatan minangka ngibadah. Lan panjenengan dadosaken ya panjenengan dadosaken nafas kula niku qiraatul Quran. Jadi baik nafas ada suara atau tidak, ya. Makanya kalau ada suaranya itu jangan direken ngorok, iku ngono qiraah itu. Jadi iku ngono qiraah itu. Nah, jamaah ingkang kula hormati, disinilah istilahnya kejelian seorang yang ahli ibadah. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berdoa. Yang lilir langsung berdoa. Dia lapar berdoa. Gitu. Makanya tidak ada waktu untuk tidak berdoa. Gitu. Terutama le Ramadan kok kroso luwi. Lah itu dipergunakan untuk berdoa. Karena pintu langit bisa diketuk dan terbuka karena perut yang lapar. Jadi kalau kita berdoa pada waktu pintu langit terbuka, maka gampang diijabahi dening Gusti Allah itu. Jamaah ingkang kula hormati. Jadi itu adalah hal yang terjadi juga pada diri kita, terutama seorang sufi atau kita niki calon-calon sufi ya. Jadi tidak ada waktu yang nganggur, semua ada manfaatnya. Jadi kalau orang itu kalau dia berada di wilayah syariat itu yang banyak itu waktu terbuang. Tapi bagi sufi itu tidak ada waktu yang terbuang itu. Jadi ya apa caranya turu itu ya zikir gitu ya. Nah itu tadi caranya. Turu itu zikir itu. Tapi kebanyakan kalau kita ini turu ya turu. Makanya kalau Gus Dur itu kan turu itu zikir. Jadi kesempatan acara maro lungguh kursi turu itu. Sebentar lagi Gus Dur dikongkon nyambut, bisa sambung karo disampaikan wong sadurunge. Soalnya turune iku turu zikir gitu. Jadi yang ketoke turu, tapi ruh al-qudsinya itu tidak tidur gitu. Jadi tidak tidur lah, itu keistimewaan. Makanya ciri wali Allah itu membaca sesuatu dari hasil mimpi, dia itu bisa ya, bisa. Tapi ada yang mereka itu tidak bisa dan tidak bisanya itu hasilnya itu benar gitu ya. Jadi ditakoni engko iki ngene, itu benar itu. Nah, mengapa? Karena dia membaca itu binurillah ya. Makanya ini berkaitan dengan kajian kita yang lalu tentang firasah ya, firasat.
Jadi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ittaqu, hati-hati lho. Itu ya. Kula terjemahkan ngoten. Hati-hati yo. Gitu. Jadi ittaqu firasatal mu'min, ing firasate wong mukmin. Jadi wong mukmin sing endi sing bisa membaca atau membaca yang akan datang, firasatnya kayak apa? Maka fa innahu yanduru binurillah. Maka dia itu sebenarnya bisa melihat dengan nur Allah itu. Jadi fa innahu yanduru binurillah. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah itu. Jadi kalau begitu ya mimpi karo gambaran mimpi, makna mimpi dan firasah itu berhubungan itu. Jadi berhubungan itu. Nah, mengapa ini pertanyaannya, mengapa kok yang bisa memaknai mimpi itu biasa wong tua-tua? Kok sing enom ora iso gitu. Padahal Nabi Yusuf sing enom kok iso? Ya karena dia akan masuk pada wilayah kenabian itu. Tapi kalau orang awam tidak bisa, kecuali wis tua ya. Wis tua itu bisa membaca di balik yang nampak. Jadi bisa melihat di balik yang nampak. Lah melihatnya binurillah, dengan cahaya Allah itu. Jadi membacanya dengan cahaya Allah. Lah kalau begitu ya bisa orang itu membaca sesuatu dengan cahaya Allah. Nah kalau dengan cahaya Allah ya dia itu bisa melalui pertama itu dulu pernah saya jelaskan menggunakan sinyal ketuhanan ya. Jadi sinyal ketuhanan panjane Gusti Allah memberi sinar kemudian bisa membaca di balik yang nampak. Itu kalau masuk di dalam ilmu jiwa itu karena hati yang ada pada diri kita yang sudah bersih, maka bisa membaca di balik yang nampak, memberikan firasat ya. Kemudian yang kedua itu sinyal kemanusiaan, yakni sinyal malaikat itu. Jadi sinyal malaikat itu kalau sinyal malaikat menggunakan sinyal keilmuan itu. Jadi sinyal keilmuan. Jadi sinyal keilmuan itu umpamanya ada orang itu membaca sesuatu ya. Kira-kira ya harus saniki kan rame. Apa Iran kok wani melawan Amerika? Cara hitungan Amerika itu kekuatan senjatanya itu dari urutan negara di dunia itu nomor 1. Jadi nomor 1 itu Amerika. Lah Iran itu nomor 16. Pakistan itu nomor 14. Tapi apa kok nomor 16? Wani menentang sing nomor 1 iku cara hitung-hitungan. Biasa lek sing nomor 1 iku kan krana kuwate muncul sombonge ya. Jadi kalau Donald Trump itu dengan pongahnya ya. Itu wis pokoke negara kabeh kudu manut nang aku itu. Jadi dicontohkan di Venezuela. Ya tapi berhasil, tapi ketika akan merebut Siberia tidak bisa. Kemudian akan menghancurkan Iran, mikir-mikir. Gitu. Jadi mikir-mikir. Ya mikir-mikir, iki iso kalah temenan apa enggak? Nah di situ ada kekuatan perhitungan kemanusiaan. Apalagi saniki Iran
niku secara ndak langsung Cina karo Rusia niku membantu Iran dengan persenjataan. Nah, akhirnya kan Amerika nggak berani, gitu ya, nggak berani. Bahkan Putin menyatakan, ya kalau kita mulai perang besar, monggo. Itu kata Putin, ya. Wong perang kok leren omong-omongan, ya langsung diunjal noe peluru ini lek beres, gitu ya. Nah, itu bahasanya bahasa diplomasi, ya. Nah, itu secara kemanusiaan bisa meramalkan, ya bisa meramalkan. Nah, akhirnya perangnya kan bukan perang senjata saja, teknologi, Pak. Jadi lek di kono ono apa sinyal keilmuan dengan teknologi, maka ada beberapa sinyal. Iran dua sinyal dewe. Lah itu bisa merusakkan sinyal niki. Akhirnya pesawat itu mesti mengarah ke sana, sinyalnya gak jalan. Akhirnya bingung rute pesawat itu. Karena sinyalnya diacak itu. Jadi besok niku perang durung nganti pelurune rute wis anu dicek. Gak rute ning ngene tapi rute diliyane karena sinyalnya ini ndak ada. Lah itu karena teknologi, ya. Nek kula jenengan yang gawe sinyal iku gawe HP tok. Ana WA ora, ana YouTube apa ora, ngoten tok. Lah liyane wis sampai jauh perang itu ya. Jadi jauh perang. Lek gawe bom nuklir gak oleh. Tapi lek gawe rudal yang berisi bahan peledak nuklir gak ketara. Nah itu yang terjadi sekarang itu. Lah alhamdulillah Indonesia gak kebagian itu ya. Jadi Indonesia gak kebagian, lek kebagian melok perang apane ya. Wong bom niku lek bom atom lek dibledosno di alun-alun Kota Malang. Iku sing mati iku sak Malang Raya, Pak, ya. Jadi pancen yo katut. Wong kan bom kok padha mati kabeh. Ya kan ini bom atom, ya. Nah itu yang akan terjadi. Tapi kita tidak akan itu. Pokoknya wong Indonesia ini ndongone kuat, maka tidak akan terjadi adanya bom yang datang ke tempat kita. Ya. Apa maneh itu niki ndonga Allahumma salimna wal muslimin. Panjenengan slametaken kula lan sedaya wong Islam itu. Jadi donga niku minangka senjata. Mestine senjatane Melayu dan mriki tapi mboten itu ya. Nah itulah maka itu dalam bentuk lagu sholawatan. Jadi ya salam katanya. Tapi bisa juga dalam bentuk doa wiridan itu. Maka doa itulah sebagai senjata kita itu. Jadi senjata kita. Nah, dari sinilah maka orang berpikir dengan sinyal kemanusiaan. Tapi ada sinyal, itu sinyal setan. Ya. Jadi ini yang negatif. Jadi wong kabeh iki padha menggunakan sinyal ketuhanan dan sinyal keilmuan, tapi iki kok menggunakan sinyal setan. Lah biasanya setan itu sukanya mengajak ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ajak-ajak marang perkara sing ala itu. Jadi lek ana wong kok moro-moro dicekel KPK korupsi karena ngelakoni ala itu setan itu ya. Jadi itu setan. Jadi kalau ana wong kok korupsi ini wake itu sajane setan rupa menungso gitu ya. Jadi itu setan rupa menungso ya. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan man ro'a fil manami faqad ro'ani ya.
sapa wonge sing mimpi ya jadi siapa sing mimpi di waktu tidur ya sebenarnya dia itu ya orang yang sama dengan melihat aku ya. Jadi melihat aku. Jadi mimpi yang mana yang disengaja niku itu ya. Napa ngoten fa inna syaitona ya maka satemene setan ya la yatamattalu fi ya. Jadi ya la yatamassalu fi sudurihim fi suduri. Jadi setan itu tidak akan masuk ke dalam dada manusia itu. Jadi wong mimpi niki sinten sing mimpi? Wong sing atine lek di dalam kitab Sirul Asror iku wong lek mimpine itu mimpi karena Roh Al-Qudsi. Jadi mimpi karena Roh Al-Qudsi. Jadi karena dia itu mimpi dan itu keluar Al-Quds, maka sebenarnya dia itu sambung dengan aku ya. Jadi man ro'a fil manami faqad ro'ani ya. Jadi itu betul-betul melihat aku. Maka dengan begitu ya hati yang sudah bersih itu kalau dia mimpi itu ya ada kaitannya dengan ketuhanan itu ya. Jadi ada kaitannya dengan ketuhanan. Makanya itu tinggal kita bisa membaca mimpi apa tidak. Nah, membaca mimpi itu bisa dengan kita mohon informasi kepada Allah. Gusti kula niki angsal ya pertanyaan saking konco kula tentang mimpi nih. Napa niku maknai takon. Tapi ada orang yang mimpi itu kemudian bertanya dan dijawab ya berdasarkan keilmuan, berdasarkan pengalaman bien gitu ya. Jadi pengalaman bien bahwa hal yang seperti itu nanti jadinya begini, itu keilmuan ya. Makanya jarine pengamat perang ya Amerika tidak akan bisa mengalahkan Iran karena Iran itu adalah sebuah negara yang sudah lama berdiri dan tidak pernah dikalahkan ya. Nabi mawon mboten mengalahkan Iran ya. Kalahe ngeten Nabi kirim surat kepada Raja Persia supaya gelem mlebu Islam. Jadi supaya gelem mlebu Islam. Tapi begitu surat itu diwaca, kemarin suwe-suwe. Nabi ngendika tunggu saja. Sebentar lagi kerajaan Persia akan terpecah belah. Itu. Jadi terpecah belah. Jadi ini ngendikane Kanjeng Nabi begitu pada masa sahabat, masa tabiin berusaha menguasai Persia gampang karena sudah ada isyarah itu ya. Jadi karena ada isyarah itu. Nah isyarah ini apa yang dikatakan oleh Nabi itu nanti akan terpecah belah. Gitu. Nah berarti kan ada indikasi surat sing disuwek-suwek iku nggambarno bakale dheweke ya ajur kaya surat sing disuwek-suwek niku. Gitu. Jadi bakale ajur kaya surat sing disuwek-suwek niku. Nah berarti kan akhirnya Persia itu pecah dan bisa dikalahkan oleh tentara Islam mboten kathik perang. Jadi mboten kathik perang. Karena Persia itu penyembah api. Pada saat kelahiran Kanjeng Nabi, wong Persia niku kaget. Biasanya kok pada saat hari ini, bulan ini itu mereka menyembah api, apinya ada Pak. Jadi apinya muncul,
itu kaya api ya abadi itu. Jadi kaya api abadi. Ya, ternyata pada saat itu disampaikan oleh kiainya orang Persia. Hari ini kita harus tahu ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kelahiran Muhammad yang nantinya akan menjadi Nabi. Jadi tondo-tondone wis ono itu. Makanya daerah Persia itu terpecah belah, di antaranya adalah yang utama Iran, Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, sing golongane Tantan niku Kazakhstan, Uzbekistan itu ya. Tapi itu Pakistan itu ya. Jamaah ingkang kula hormati, jadi itu gambaran tentang mimpi ya. Maka khusus ya yang menjelaskan tentang takwil mimpi gitu. Jadi takwil mimpi, gambaran tentang mimpi seseorang itu bisa dibuka di situ ya. Tapi mimpi ini bukan mimpi yang dikatakan tadi, yakni mimpi karena setan itu, tapi mimpi yang karena Allah. Nah, maka cirinya ya maknai mimpi yang karena Allah itu munculnya kebaikan. Jadi munculnya kebaikan dan kemaslahatan ya. Jadi munculnya kebaikan dan kemaslahatan ya. Jamaah ingkang kula hormati, nggih mbok pine enten pertanyaan, monggo. Iya, yang pertama pertanyaannya apakah mimpi orang awam? Ya, karena ada strata awam, khawas, khawasul khawas. Ya. Aniku orang awam kita niki, niku bisa ditakwil, ya, bisa ditakwilkan dengan sesuatu yang akan terjadi. Ya. Kalau kita melihat kejadian Yusuf dengan mimpinya Rojo. Rojo itu kan dari sisi rohani, tingkatnya itu awam. Ya. Jadi terus temannya Yusuf sing ono di penjara 2 orang, itu juga orang awam. Tapi dia mimpi. Tapi Nabi Yusuf bisa memberikan takwilnya. Ya, jadi bisa memberikan gambaran yang akan terjadi pada dirinya. Ya, cuma Yusuf itu kan ya bisa dikatakan orang yang punya kecerdasan yang tinggi,
sehingga dia bisa membaca, itu ya, bisa membaca mimpi orang awam itu. Tapi le wong awam nakokno mimpine nang wong awam malah dadi guyon itu. Dadi mboten jawabane jawaban serius gitu ya. Nah, kemudian kalau kita istikharah dengan Al-Qur'an. Jadi contohnya ngeten. Niki Al-Qur'an mara panjenengan buka dek. Lah maka halaman dari kanan ini dibaca. Ya, dibaca. Kemudian di tengah-tengah itu kita kita maknai apa karepe. Ya. Nah, itulah hasil mimpi. Jadi cuma le anu ana sing keliru, Pak. Ya. Jadi ana sing keliru, dadi guyonan. Jadi ketika golek jeneng di dalam Al-Qur'an itu. Nah, itu ada satu ayat dengan ayat lain itu yang gandeng. Padahal ayat niku katanya itu berdiri sendiri-sendiri gitu. Bima tak maluna basir itu. Malah jeneng anake niku mestine basir gitu ya. Mboten nane dikatutno na basir. Apa na basir ya. Ya itu malah guyonane ngono. Oh iku kira-kira mimpine istiqoroe ya dikatutno iku. Bima tak maluna basir. Akhirnya jenenge na basir. Itu apa na basir gitu ya. Nah, itu contoh tadi guyonan. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian ayat yang tengah-tengah itu kita baca terjemahannya. Kemudian kita membaca, memahami, mencoba memahami kandungan maknanya. Itu kandungan maknanya. Nah, itu bisa sebagai satu gambaran. Itu istikharah. Mangke panjenengan coba iki paling gampang itu ya. Jadi ingin membaca ana wong takon ngeten, coba tak bukae Al-Qur'an itu. Jadi buka ngoten langsung diwaca ya. Yang tengah-tengah itu kandungane ya apa ini. Jadi jenengan kula wuruhi dadi dukun awal itu ya. Kula wuruhi dadi dukun. Dadi membaca itu. Nah, cuma sing angel itu memaknainya gitu ya. Itu karepe apa? Meaningnya itu kayak apa gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya itu biasanya kalau kita mengalami hal itu, kita mencoba untuk diskusi dengan teman yang lain gitu ya. Nggih. Wah, mohon dituliskan doa sebelum tidur dan artinya. Panjenengan betul HP ya. Iki mas saya sing anu direkam ae penak ya. Jadi direkam lek panjenengan betul HP, panjenengan setel rekaman. Nggih. Monggo kula tak nyampe no ya. Panjenengan uripaken HP ini ya. Pun siap ya. Terutama ibu sing takon nih ya. Pun siap rekamane ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al naumi fi hadhihi lailati ubudiyatan. Gusti panjenengan dadosaken tilem kula dalu menika minangka ubudiyah ibadah. Waja'al nafasi fin naumi fi hadhihi lailati qiraatal Qur'an. Gusti panjenengan dadosaken nafas kula di waktu tidur dalu menika minangka
maca Quran. Ya. Waja'al lan panjenengan dadosaken ruhi al-qudsi, roh kudus kula, ya. Fin naumi ing dalam tidur tilem kula, ya. Bisa fin naumi, bisa fi naumi, itu di waktu tilem kula, ya. Yamsi melaku ila arsikal karim dumateng aras panjenengan kang moho mulya ma'al malaikatil muqarrabin beserta malaikat ingkang sampun panjenengan cedhakaken dumateng jenengan birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmat panjenengan. Nggih. Dan niku doa sebelum tidur. Ya. Lah supaya kita niki mimpine itu mimpi positif gitu ya. Jadi mimpi positif sing ana maknane itu. Ya soalnya roe niki mlaku-mlaku di aras. Dadi mboten roe mlaku-mlaku di mall itu ya. Lah sing kathah niku kita niki mari teko mall bareng angen-angen kate tuku apa-apa di total duit gak cukup, bengi mimpi, ya mimpi duit gak cukup, gitu. Lah itu bisa terjadi, gitu ya. Nggih, kula kinten niku ingkang saged kita kaji, mugi niki nambahi wawasan kita sedaya.